teman-teman yang punya uang ini jangan sampai berhemat, ya. Itu yang saya katakan tadi. Kalau kita berhemat atau tidak belanja itu dalam situasi begini, itu pangkal depresi. Jadi itu sampai dengan akhir Oktober kemarin itu perlindungan sosial itu 86%, 87%. Jadi ini sangat baik sekali gitu loh. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal ketiga ini kembali minus di angka 3,49%. Tetapi angka ini relatif lebih baik ketimbang pada kuartal kedua di angka minus 5,32%. Untuk membahas isu ini, saya akan mengajak Anda Detikers untuk berbincang dengan Bapak Raden Pardede, Sekretaris Eksekutif Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional. Apa langkah-langkah yang akan dikerjakan oleh Satgas PEN dalam upaya menjaga agar resesi yang sudah berlangsung ini bisa cepat kembali pulih atau teratasi? Kita simak langsung perbincangannya berikut ini melalui aplikasi Zoom. Halo Pak Raden Pardede, apa kabar Pak? Selamat pagi Pak Sudrajat, salam sehat buat kita semua. Pak Raden, pada Kamis lalu Badan Pusat Statistik telah merilis bahwa angka pertumbuhan ekonomi kita kembali minus, artinya kita sudah resmi memasuki masa resesi. Seberapa optimis Satgas Pemulihan Ekonomi dapat berbuat membantu pemerintah agar resesi yang kita masuki saat ini tidak berkepanjangan? Kira-kira strategi apa dari Satgas PEN untuk mengantisipasinya, Pak? Ya, memang mengenai penurunan ekonomi kita sudah kita expect ini kan. Ya. Penurunan ekonomi artinya kontraksi yang terjadi ini bukan sesuatu yang mengejutkan. Karena memang sejak pandemi COVID ini dilakukan, jelas pertama adalah pemerintah secara khusus waktu itu di kuartal kedua contohnya membuat satu aturan-aturan supaya jangan bepergian. Ya, namanya lockdown, PSBB kan ya dampaknya tidak ada kegiatan. Kalau tidak ada kegiatan ya kita mengalami penurunan kegiatan secara signifikan. Nah, pemerintah melakukan itu adalah dalam rangka memang niatnya baik untuk melindungi rakyat supaya tidak terpapar. Itu satu. Jadi akibatnya memang kalau kita lihat dampak dari itu sangat signifikan memukul perekonomian kita. Kegiatan tidak ada. Kalau kita lihat di kuartal kedua memang minus 5,3 kan. Jadi kontraksinya sangat luar biasa. Dan kalau kita lihat lebih jauh lagi sebetulnya adalah bahwa tempat-tempat wisata, tempat-tempat kita bepergian itu mengalami kontraksi jauh lebih hebat lagi. Contohnya kalau kita ke Bali, itu okupansi rate-nya dia di hotel itu tinggal 3%-an, 4%. Bahkan banyak hotel yang sudah tutup. Banyak restoran yang sudah tutup di sana sekarang ini. Yang kedua adalah memang karena ketakutan daripada si rumah tangga itu sendiri. Kita ini takut bepergian juga kan. Ya. Makanya kita ke mall pun kan berkurang. Ya, nggak mau ambil resiko kan? Ambil risiko, ya. Itu namanya precautionary motive. Jadi motif berhati-hati ini. Untungnya tidak belanja. Nah, itu yang kita lihat sekarang ini, kelompok-kelompok yang, terutama yang berpendidikan. Ya, kelompok yang berpendidikan, yang sekolahan, yang elit-elit ini, yang punya uang pada saat yang sama, mereka tidak belanja. Mereka mengerem belanjanya. Akibatnya memang tabungan mereka naik. Kalau kita lihat juga dana pihak ketiga di bank itu naik. Sementara kredit turun. Ya. Kredit turun, tabungan naik. Nah, itu yang terjadi. Jadi belanja tidak ada, menurun sangat tajam. Itulah yang berpengaruh saya pikir, dan itu kita expect di kuartal kedua. Di kuartal ketiga kalau kita lihat kemudian masih terus berlanjut. Masih terus berlanjut, kenapa? Karena kembali kelompok yang menengah ke atas yang punya uang ini juga belum belanja.
Jadi kalau kita lihat kenaikan tabungan di bank itu naiknya luar biasa. Ya, bisa dibayangkan kenaikan tabungan di bank itu hampir 300 triliun. Dalam tempo beberapa bulan. Ya. Dan mereka itu tidak belanja, baik itu tidak belanja artinya belanja barang karena barang konsumsi ya. Barang konsumsi, maupun mereka tidak berinvestasi dulu sekarang ini. Mereka menunggu sampai dengan masa pandemik ini bisa diatasi sepenuhnya. Jadi maksud saya di situ, kalau di kuartal kedua kita sudah pahami itu akan drop luar biasa karena kita melakukan lockdown, ya, yang artinya, dan kemudian pandemi ini masih langsung. Jadi kita tahu bahwa kita belum akan pulih sepenuhnya sampai pandemi ini langsung, tapi kita sudah melihat memang kuartal ketiga, karena sudah mulai ada pengalaman, kita sudah mulai tahu mengatasinya. Ya, ada learning proses belajarnya. Jadi kita itu belajar. Ya, negara lain belajar. Apa yang kita lihat sekarang seperti Eropa, Amerika pun kan babak belur juga. Brazil, Rusia babak belur juga. Kita oke lah. Kita mungkin tidak terlampau baik dibandingkan dengan Cina, tidak terlampau baik dibandingkan dengan Taiwan, ya, karena mereka itu kenapa? Mereka sudah terbiasa ternyata mengalami hal seperti ini. SARS kan di sana. Jadi kita jangan bandingkan kita dengan Cina, kita dengan Vietnam, ya. Kalau tadi Taiwan itu mereka sudah sangat disiplin, manusianya disiplin. Korea juga begitu. Jadi maksud saya kita harus menyadari kita itu beda, nggak sama dengan negara lain, nggak bisa disamakan. Tapi yang bisa dibandingkan mungkin kita dengan negara-negara Eropa. Eropa parah juga, Pak. Kita lihat negara-negara di Amerika Latin, India, Amerika Serikat pun parah. Ya, nah itu dia. Jadi yang saya maksudkan di situ tadi pertanyaannya adalah bagaimana Anda melihat ya kuartal ketiga ini? Jelas ada perbaikan dibandingkan dengan kuartal kedua, ya kan? Ada perbaikan dengan kuartal kedua. Jadi kita sudah rock bottom, artinya kita sudah hit yang paling dasar itu di kuartal kedua. Ya, nah, dari minus 5,3 menjadi minus 3. 3,4, ya kan? Ya. Nah, itu akan naik lagi kita lihat di kuartal keempat. Oh, ya. Optimis itu Pak ya? Akan naik lagi karena kita lihat data-data indikator itu, kita lihat itu lebih baik di kuartal keempat. Jadi kita lihat misalkan belanja mulai, orang kan mulai lama-lama juga ini, jangan-jangan saya mulai bisa atasi nih, kalau dia disiplin dengan pakai masker, ya kemudian jaga jarak, ternyata saya bisa mulai melakukan kegiatan. Intinya sebetulnya kalau tidak ada kegiatan, tidak ada pergerakan ekonominya, ya ekonominya akan kontraksi. As simple as that sebetulnya. Meskipun ada yang bilang bahwa pola belanja masyarakat kita sudah mulai beralih ke sistem online. Itu tidak membantu ya Pak, peningkatan itu? Artinya begini, ada pengereman. Ya, ada pengereman berarti turun kan dia. Pengereman orang untuk belanja. Karena ada berhati-hati, ada ketidakpastian ini sampai kapan ini. Jadi itu yang saya sebutkan tadi, orang yang mengerem belanja itu mengakibatkan tabungannya naik kan. Ya. Terutama yang upper income group ini, middle ke atas kelas ini. Menengah ya. Nah, kalau yang kelas menengah ke bawah itu, mereka masih bisa. Ya, artinya mereka itu apa yang dilakukan oleh pemerintah, ya, terutama kalau kita lihat pemerintah itu sudah lebih baik lagi menangani COVID ini di kuartal keempat, kuartal ketiga, kuartal keempat, makin disiplin, makin tahu menanganinya. Ini yang saya sebutkan tadi learning by doing. Kemudian tadi kita mulai bisa mengatasi kesehatan ini, tidak sepenuhnya berhasil ya seperti Singapura, tidak sepenuhnya berhasil katakan seperti Taiwan. Tapi kita sudah jauh lebih confident sekarang mengatasinya. Masyarakat juga akhirnya lebih confident, ya. Dia mulai berani, ya. Berani itu penting untuk dia kemudian melakukan kegiatan. Untuk misalkan Pak Sudrajat sudah mulai jalan-jalan kan, ke Bogor, ke apa itu loh, sudah mulai kan itu. Kalau dulunya awalnya kita sama sekali tidak berani.
tidak ada kegiatan. Nah, kalau tidak ada kegiatan, ekonomi tidak jalan juga. Demikian juga di dalam program pemerintah. Di awalnya kalau kita lihat program pemerintah itu perlindungan sosial, program-program pemulihan ekonomi nasional itu sangat lambat sekali. Kenapa seperti itu? Karena data-datanya pun belum ada. Belum beres data kita. Kita belum pernah mengalami krisis yang sebesar ini yang kita harus berikan bantuan sosial secara masif. Oleh karena itu, kemudian di kuartal ketiga, kuartal keempat, kita makin bagus. Sekarang kalau kita lihat bagaimana pencapaian kita untuk penyerapan perlindungan sosial, itu 85%, 90%. Sampai akhir Oktober kemarin? Ya, jadi itu sampai dengan akhir Oktober kemarin itu perlindungan sosial itu 86%, 87%. Jadi ini sangat baik sekali gitu loh. Nah, optimismenya itu apa Pak untuk kuartal keempat? Bapak optimis bahwa akan lebih baik. Apa aja yang akan dilakukan? Nah, kalau ada dua hal, ya pemerintah akan tetap melakukan stimulus fiskal, ya kan? Itu sudah jelas itu. Kemudian yang kita melihat kenapa kita lebih optimis juga, kalau kita lihat juga adalah kepercayaan daripada si rumah tangga tadi yang mulai dia bisa keluar, mulai berani dia bepergian. Itu sebetulnya menciptakan momentum untuk menggerakkan ekonomi. Ya. Yang ketiga kalau kita lihat like it or not, bahwa ternyata sektor pedesaan kita, sektor pertanian kita, ya. Kemudian juga sektor komoditas kita lihat itu cukup baik. Ya, pertanian kita pedesaan itu sebetulnya tidak terlampau berpengaruh banyak. Ada dampaknya, tapi pengaruhnya tidak seperti di perkotaan, kan? Ya, kita lihat saja misalkan dari PDB itu sektor pertanian masih tetap bisa bertumbuh. Ya. Kalau sektor-sektor di perkotaan memang mengalami penurunan. Yang berikutnya juga kalau bisa kita lihat datanya, bagaimana harga dari CPO yang membaik. Ya, orang yang bekerja di CPO dan juga turunan-turunannya itu yang bekerja, itu sekitar, kalau kita lihat dampak keseluruhan dari palm oil itu, saya pernah ngitung antara 15 sampai 20 juta. Pekerja? Ya. Jadi itu dampaknya sangat besar sekali. Rumah tangga, pekerja mungkin sekitar 5 jutaan, ya. Tapi kan kali 4 itu menjadi. Jadi berdampak sangat signifikan. Dan kalau kita lihat harga CPO sekarang itu di atas 700. Itu yang jelas membuat kita lebih yakin di kuartal keempat ini. Pak Raden, tadi Pak Raden bilang bahwa untuk kuartal 4 stimulus fiskal tetap akan diberikan. Berupa apa aja nih selain yang sudah dilakukan ya, yang saya paham itu misalnya banpres produktif itu kan, karena mungkin kan sasaran utamanya kan ke UMKM itu yang jumlahnya sampai berapa, 64 atau sampai 70 juta pengusaha ini. Apa aja kira-kira nanti yang ke depan yang akan diinikan untuk mereka? Masih akan sama ya, jadi sama itu adalah satu yang seperti yang kita sudah lakukan selama ini adalah yang kita sebutkan dengan perlindungan sosial. Jadi perlindungan sosial itu awalnya kita rencanakan 203 triliun. Jadi ini ingat bahwa pagu awalnya itu 203 triliun, ini dibuatkan pen ini adalah di bulan 5. Jadi baru bulan 6 baru dilaksanakan ini. Jadi jangan dibandingkan dengan bulan Januari ya, karena bulan Januari belum ada ini. Ya. Nah, yang awalnya itu kita buatkan itu adalah 203,9 triliun. Sekarang kita tambah dia menjadi 233,9 triliun. Jadi hampir 240 triliun lah, 232 triliun, bahkan mungkin menjadi 242 triliun ini. Nah, ini akan terus ya. Kenapa? Karena kita tahu yang paling terkena dampak ini adalah kelompok yang menengah ke bawah. Kelompok yang paling miskin. Kalau kelompok yang kaya tadi, yang kami sebutkan di awal, kita bicarakan di awal tadi itu, nggak perlu ditolong. Malah mereka tabungannya masih ada. Nah, kelompok-kelompok yang ini, yang kelompok menengah ke bawah ini, yang sangat rentan ini, adalah sama sekali dia tidak punya tabungan. Jadi kalau dia tidak bekerja, ya maka dia sama sekali dia nggak
nggak punya pendapatan. Bahkan untuk membeli kebutuhan yang sangat esensial untuk kebutuhan sehari-hari pun kurang. Nah, itulah yang benar-benar ditolong oleh pemerintah secara masif. Itu masih terus dilakukan. Yang kedua adalah kelompok UMKM tadi itu. Kelompok UMKM itu diberikan bantuan sosial atau kita sebutkan bansos produktif. Diberikan kepada mereka memang belum terlampau besar ya. Diberikan 2,5 juta ya gratis ya untuk modal awal mereka. Itu jadi buat ibu-ibu rumah tangga yang ya, untuk misalkan bikin gorengan, bikin masakan di rumah, kan dengan modal itu bisa bergulir lah, kita harapkan begitu. Nah, kita sekarang akan berikan itu untuk 11 juta UMKM, bahkan mungkin diperkirakan dari tempatnya Pak Teten, Menko itu, Menko Koperasi bisa sampai dengan 12. Ini kita akan lihat lagi ini 12 juta UMKM. Gitu loh. Bahkan nanti ini akan di pairing juga dengan KUR, ya, kredit usaha rakyat, yang bunganya juga rendah. Gitu loh. Jadi kasih itu dengan KUR seperti itu. Itu akan terus dilanjutkan. Kemudian itu dua hal itu yang paling besar sebetulnya. Ada lagi program-program berikutnya adalah sebetulnya program yang kita sebutkan padat kerja. Cuman kan program padat kerja ini belum bisa sepenuhnya kita lakukan karena memang ya kita kekhawatiran juga kalau kita lakukan itu secara masif akan ada infeksi kan. Jadi program padat kerja ini baru kita bisa lakukan itu secara signifikan, secara masif. Nanti kira-kira di semester kedua tahun depan, pertengahan tahun sudah mulai kita bisa melakukan vaksinasi. Vaksinasi sudah cukup signifikan, baru kita bisa menggulirkan lagi program-program padat kerja ini. Ya, jadi bantuan-bantuan yang sangat-sangat sederhana, yang esensial itu yang kita bisa lakukan, yang bisa dilakukan sendiri oleh rumah tangga atau UMKM tadi itu. Kemudian juga ada juga yang kita berikan program restrukturisasi perusahaan, ya. Memang jumlahnya tidak terlampau besar, mungkin belum banyak yang memakai ini, ya. Ini akan terus kita pakai, terutama ini untuk kelompok juga bukan kelompok yang kaya sekali, ya, tapi kelompok yang relatif dia menengah ke bawah juga, gitu loh. Untuk kelompok yang atas yang diberikan sebetulnya adalah program biasa, di mana kita berikan mereka itu bersama-sama dengan OJK mencoba merelaksasi supaya lebih mudah melakukan restrukturisasi, ya, dan juga kemudian pemerintah menempatkan dananya di bank, ya, pinjaman dari Bank Indonesia, kemudian ditempatkan di bank-bank supaya bank ini bisa menyalurkan kredit kepada dunia usaha. Ini yang kita lakukan untuk sampai dengan Desember ini. Tapi saya punya catatan sedikit, punya pengalaman sedikit beberapa anggota keluarga saya ini terkait relaksasi kredit itu ya. Kan tempo hari ada kebijakan kayak misalnya ada kerabat saya pengojek, motornya belum lunas gitu kan. Kan ada Pak Jokowi bilang nggak usah dulu bayar cicilan gitu kan. Tapi si perusahaan pemberi kreditnya itu pernah bilang, itu kan Pak Jokowi, katanya, bukan saya. Kalau saya ikutin Pak Jokowi, dia bilang ya perusahaan saya mati, katanya. Udah, pokoknya bayar atau saya sita motornya. Itu terjadi sempat mungkin 2-3 bulan lalu tuh terjadi tuh Pak. Ya memang di lapangan berbeda lagi tentunya. Yeah. Itu berupa himbauan. Pada akhirnya kan ujung-ujungnya si pengusaha itu yang leasing company-nya juga kan berhitung itu. Iya, tapi yang juga yang menjadi persoalan sekarang di kita ini memang adalah konteks moral hazard. Jadi kalau dibuat seperti itu, kan ada kriterianya sebetulnya. Dia disebutkan orang yang tidak mampu, orang yang terkena dampak. Ya. Yang menjadi problem mungkin buat si dunia tadi itu yang memberikan kredit itu memilah-milah ini sangat sulit sekali, dan juga mungkin banyak juga yang moral hazard yang sebetulnya dia tidak terpengaruh tapi juga ikut juga
Kan ini masalah manusiawi juga kita ini kadang-kadang. Pokoknya kalau ada fasilitas, meskipun saya tidak butuh, saya ambil aja. Manfaatkan. Nah, ini yang mungkin itu yang kita kembalikan tadi di awal kita bicara bagaimana mengatasi COVID-19 ini, SARS ini. Memang kita harus akui masyarakat kita ini juga belum begitu disiplin dalam hal ini. Dalam hal etika juga kita harus perbaiki diri kita. Nah, Pak, ketika kemarin BPS mengumumkan angka pertumbuhan yang masih minus itu, beberapa pengamat saya baca itu justru membuat semacam imbauan, ini kita krisis, masyarakat harus lebih bersikap hati-hati dalam pengeluaran, savingnya harus hati, karena kita nggak tahu nih katanya sampai kapan. Padahal di satu sisi pemerintah pengen kelas menengah ini ya kalau bisa, ayo dong tabungannya di istilahnya foya-foya lah sedikit lah gitu kan. Ini ada semacam kontradiksi ini kan. Kalau masyarakat kecil mungkin nggak perlu diimbau untuk saving, boro-boro mau saving apa, yang penting kan bertahan hidup. Tapi bagaimana ini menggugah kesadaran masyarakat yang kelas menengah nih Pak? Kampanyenya akan seperti apa itu supaya mereka mau? Ya betul itu. Jadi menurut saya himbauan itu himbauan yang salah. Ya, ini kan dalam situasi begini, kalau biasa kita sebutkan itu hemat pangkal kaya. Ya kan? Kalau situasi begini, kalau kelas menengah ke atas itu terlampau berhemat, maka kita akan jatuh kepada resesi yang sangat panjang. Nah, ini yang saya perlu ingatkan mungkin teman-teman saya para pengamat. Kalau mereka menghimbau mereka tidak belanja ya untuk jangka waktu yang panjang, maka yang terjadi adalah kalau bayangkan, kita bisa bayangkan sekarang, kita tidak belanja. Kalau kita tidak belanja, perusahaan itu akhirnya rugi. Ya, kapasitas utilisasi penggunaan daripada kapasitas dari perusahaan ini pun turun, terbatas. Kemudian apa yang terjadi? Mereka tidak akan melakukan ekspansi dan tidak akan melakukan penambahan tenaga kerja. Buru-buru melakukan tenaga kerja, mungkin mereka akan mengurangi jumlah tenaga kerja. Kalau itu yang terjadi, maka banyak sekali kelompok rumah tangga yang terjadi penurunan income dia. Ya, seperti yang kita lihat sekarang lah. Kemarin itu kita lihat sendiri bagaimana data orang yang tidak bekerja itu naik dari 6,88 juta menjadi 9,77 di bulan Agustus. Di bulan Februari masih sekitar 6,9 juta. Sekarang sudah hampir 9,8 juta yang tidak bekerja. Nah, kita bisa bayangkan kalau siklus ini terus terjadi karena dia mengurangi belanja, kemudian makin banyak yang miskin. Ujungnya tidak ada lagi belanja karena tidak ada pendapatan. Nah, itu sebetulnya itu namanya kita masuk kepada pesimisme yang melingkar ke bawah. Dan itu berbahaya. Kita bisa bukan hanya resesi, tapi depresi dalam waktu yang cukup lama. Itu sebabnya, ini sedikit saya kasih background aja, ini sebabnya sebetulnya, itu yang dilakukan oleh dulu di tahun 1930, di mana John Maynard Keynes, seorang ekonom dari Inggris waktu itu, yang menyatakan, dalam situasi seperti ini, ya, kita justru harus melakukan ekspansi. Pemerintah pada saat mereka melakukan stimulus, ya, ekspansi sekarang ini harapannya adalah itu akan membangkitkan juga, namanya stimulus. Stimulus itu merangsang, men-trigger supaya dunia usaha, supaya tadi si rumah tangga yang punya uang itu juga ikut kan. Kalau enggak, ya kita gagal. Jadi kalau himbauan seperti itu berlawanan itu, kita sudah melakukan stimulus, harapannya tadi dunia yang kelas menengah atas itu akan belanja. Itu satu. Tetapi kita juga tahu bahwa kelompok menengah atas ini adalah kelompok-kelompok yang memang elit, kan seperti yang saya katakan tadi itu. Yang lebih takut terhadap masalah kesehatan ini. Makanya buat teman-teman kita ini, itu bahwa masalah kesehatan nomor satu.
masalah bagaimana kita mengatasi COVID-19 itu nomor satu. Gitu loh. Nah, saya tidak menyatakan kita sudah benar-benar bisa mengatasinya, tapi di dalam konteks yang lebih luas. Saya mencoba mempelajari sekarang COVID ini, saya bukan ahli COVID, tapi mempelajarinya. Saya banding-bandingkan itu. Ya, jangan bandingkan kita dengan Singapura. Jangan bandingkan kita dengan Malaysia. Ya, bagaimana kita mengatasinya. Jangan bandingkan kita dengan, katakan, Selandia Baru. Tapi bandingkanlah dengan yang saya sebutkan tadi. Bandingkan dengan India, bandingkan dengan Brazil, bandingkan dengan Meksiko, bandingkan dengan Eropa, bandingkan dengan Amerika. Itu perbandingan kita, Rusia, itu loh. Nah, kalau kita lihat di situ, we are not bad. Terus terang kalau kita lihat perbandingan itu, bukan berarti kita sudah puas. Kita ada learning by doing-nya, seperti yang saya katakan tadi itu. Nah, justru itulah yang kita himbau sekarang ini, kelompok menengah atas ini, jangan juga terlampau berhemat. Bahaya, ya. Jadi saya himbau bahwa teman-teman yang punya uang ini, jangan sampai berhemat. Ya, itu yang saya katakan tadi. Kalau kita berhemat atau tidak belanja itu dalam situasi begini, itu pangkal depresi. Jadi artinya secara rasional saja melihat data-data yang ada, yakinkan, ternyata kalau kita mengikuti protokol kesehatan, kita masih bisa traveling kok. Itu loh, kita masih bisa belanja, tapi ikuti saja protokol kesehatan. Nah itulah yang menurut saya yang bisa menggerakkan ekonomi kita. Nah, mungkin untuk kelas menengah yang istilahnya duitnya agak berlebih, karena tabungan itu, pola konsumsinya beda, tidak ke kebutuhan biologis mungkin ya, lebih mungkin ya kebutuhan wisata itu. Kita bisa nggak meniru langkah seperti di Turki itu, Pak? Mereka kan gencar sekali promosinya itu. Ke Turki hanya dengan 15 juta untuk bisa menginap seminggu full di hotel berbintang bintang 4 misalnya. Waktu itu sebetulnya sudah digagas seperti itu. Bagaimana memberikan semacam insentif kepada dua hal ini, kepada si customer-nya atau calon pelancong ini, dan juga yang kedua adalah kepada si para pengelola pengelola. Itu jelas itu adalah subsidi pemerintah kalau yang dilakukan di Turki. Nah, kita juga sebetulnya sediakan sekitar 3,7 atau 3,3 triliun untuk itu. Nah, ini harapan kita nanti ini harus digabung menurut kami ya dengan vaksinasi. Jadi nanti vaksinasi ini kita juga akan berikan kepada mereka yang melakukan traveling ini. Mungkin bisa saja dilakukan satu paket ya, kalau mereka bepergian ke luar negeri dan mau melakukan vaksinasi silahkan. Mereka tetap bayar. Jadi berbayar mereka, tetapi kan lebih yakin orang mungkin kalau sudah divaksinasi, kemudian mereka traveling. Itu yang paket itu yang sekarang mungkin lagi digodok gitu. Nah, terkait vaksinasi ini kan sempat berubah-ubah ya jadwalnya itu. Semula dibilang November, tapi kemudian Bapak Presiden dan Pak Luhut kemarin akhirnya Desember pekan ketiga akan dilakukan. Tapi sebetulnya barangnya sendiri sudah ada belum sih, Pak? Kan kita tahu Ibu Menlu, Pak Erick Thohir, Menteri BUMN sudah mendatangi sejumlah negara pemilik vaksin untuk PO lah ya. Ya, untuk ini kita harus pahami vaksin untuk COVID ini kan sebetulnya begini, kalau mau mengembangkan vaksin itu biasanya waktunya sangat lama sekali. Ya bisa 5 tahunan. Kali ini kan memang karena extraordinary ini, mereka baru 10 bulan udah ditagih-tagih ya. Ya, sudah ditagih-tagih, dan karena memang kita kita lihat aja bukan hanya kita, seluruh negara, kita lihat aja Trump, dia selalu cerita mengenai vaksin terus kan. Semuanya memang melihat bahwa vaksin ini adalah game changer yang akan merubah semuanya. Seperti yang kita katakan tadi, begitu kita dapat vaksinasi, kita lebih yakin kan untuk beraktivitas, bertraveling, seperti yang kita katakan tadi. Jadi memang
vaksin ini memang sudah artinya apakah barangnya belum ada, sudah diuji, tapi barangnya itu benar-benar belum siap untuk dipakai. Itu loh. Jadi bukan seperti kita membeli membeli tas. Tas itu sudah ada baru kita beli kan. Jadi tas itu sudah kita lihat baru kita beli kan. Ini belum, masih tahap pengujian vaksin ini. Kita sudah harus beli di depan. Karena rebutan itu ya? Satu, karena rebutan. Yang kedua, karena memang diperlukan biaya untuk melakukan pengembangan vaksin ini sendiri. Nah, jadi sebetulnya ini agak berbeda dengan kita membeli barang yang sudah ada. Ini barang belum ada, tapi kita bersama-sama, calon pemakainya ini bersama-sama untuk membiayai ini loh. Itu bedanya ini. Jadi supaya mungkin masyarakat luas juga paham akan ini. Kita bukan membeli barang yang sudah ada. Kita membeli barang yang belum ada, yang kita kembangkan bersama-sama. Jadi kadangkala di situ harga atau biaya untuk mengembangkan melalui vaksin, misalkan vaksin A dengan vaksin B itu berbeda-beda. Karena cara kita mengembangkannya mungkin dengan jalur yang berbeda-beda. Nah, ini juga harus dipahami bahwa kita melihat nanti ada vaksin Sinovac nanti, ada vaksin dari Sinovac, ada AstraZeneca itu, yang mungkin sekali harganya berbeda-beda. Jangan curiga dulu, karena tadi yang saya katakan itu mereka mengembangkan itu dengan mungkin strategi ya yang berbeda-beda. Strategi dalam arti kemampuan mereka melakukan, kemudian jalurnya apakah saya bukan ahli kesehatan ya, apakah dia lewat vaksin yang dimatikan atau apa, itu berbeda-beda, pengujiannya berbeda-beda. Itu menjadi mungkin biaya, cost-nya mereka itu menjadi berbeda-beda pula, sehingga harganya nanti akan berbeda. Jadi yang saya mau katakan di sini, apakah vaksinnya sudah ada? Belum ada yang sudah jadi, tapi sudah diuji. Yang diperkirakan itu hasil pengujiannya itu nanti uji klinis ketiga itu akan selesai di bulan November ini. Tapi sesudah bulan November ini selesai diuji, kan harus ada lagi emergency use. Apa itu? Jadi intinya kita harus dapat license lah atau sertifikat lah ya, clearance dari BPOM kita, ya BPOM. Nah, itu ada butuh waktu lagi. Jadi kalau saya itu amannya menyatakan pokoknya kita akan melakukan vaksinasi tahun depan. Persoalan minggu ketiga, minggu keempat itu bonus aja. Kalau bisa kita lakukan lebih cepat, lebih baik gitu. Tapi intinya kita harus melihat vaksinasi ini baru efektif menurut kami adalah tahun depan lah. Ya. Ini pun sebetulnya vaksin ini yang kami katakan dikembangkan selama 10 bulan ini sudah percepatan ini. Ya, makanya dilakukan pengujian di mana-mana. Di kita, di Bandung dilakukan, kemudian di Brasil itu banyak tempat itu, di Turki, kemudian di Uni Emirat Arab, di Cina dilakukan pengujian di mana-mana dengan harapan vaksin yang diuji di mana-mana itu akan bisa efektif terhadap manusia secara keseluruhan. Karena ini kan kita nggak tahu Pak Sudrajat ini keturunan dari mana, saya keturunan dari mana. Sebetulnya kita campuran semuanya ini. Jadi supaya efektif, kita harus pastikan bahwa diuji di mana-mana, diuji klinis vaksin ini, ujungnya bisa efektif nanti untuk meningkatkan imunisasi kita. Nah Pak, kalau untuk target awal tahun depan, kalau taruhlah kita jadi menggunakan yang pakai model penggunaan darurat dulu gitu. Itu di Satgas sudah dibahas belum? Kira-kira berapa target, berapa juta jiwa dulu dan kalangan mana aja? Kan sempat dibilang ya petugas kesehatan dulu lah atau orang-orang yang bersinggungan langsung dengan publik, dengan masyarakat, para pelayan publik lah istilahnya kayak gitu. Oh iya, sudah dibahas. Itu kalau untuk yang itu sudah cukup matang gitu. Ya, sudah cukup matang. Jadi memang akan ada vaksin yang awal itu adalah vaksin dari Sinovac yang sudah jadi. Itu begitu sampai di sini nanti
itu kemudian dapat clearance yang saya katakan tadi dari BPOM, itu bisa disuntikan. Dan sekarang sudah dikumpulkan nama-namanya, jadi memang tenaga nakes dulu, tenaga medis dulu, karena mereka yang di frontliner. Kalau mereka tidak di depan, kan bagaimana mereka menyuntikkan, mereka tidak akan berani gitu loh. Jadi langkah awalnya itu nanti itu ada yang tersedia itu adalah untuk 750.000. Jadi nakes ini karena jumlahnya banyak dan bahkan mungkin juga harus keluarganya juga harus ikut nantinya tahap berikutnya. Ya kalau hanya mereka yang disuntik keluarganya nggak ikut terus di rumah mereka terkena kan sama juga. Jadi memang itu sudah dibuat ininya namanya addressnya mereka itu di mana saja di seluruh Indonesia itu sudah dipetakan. Sudah ada mappingnya itu. Sesudah itu nanti tentu yang di depan juga misalkan para polisi, kemudian militer, satpol, yang begitu-begitu. Karena mereka lah juga nanti yang mengawal nakes ini pada saat mereka memvaksinasi kan. Jangan pula mereka juga kena dan nggak yakin dengan nanti si nakes ini. Maka mereka akan didahulukan. Itu sudah ada. Nanti detailnya itu akan diumumkan oleh Menteri Kesehatan. Karena mereka lah yang bertanggung jawab mengenai detailnya itu. Kami tidak mau mencampuri detail kalau sudah masalah kesehatan, tapi strategi besarnya seperti yang kami katakan tadi di PCPEN itu kita tahu. Ya. Termasuk yang melakukan kampanye atau sosialisasi ya, karena kita tahu lah masyarakat kita ini beragam nih kan, tetap aja nanti pasti ada yang menolak dengan argumennya masing-masing semacam itu. Tanggung jawab dari Kementerian Kesehatan ya, bukan dari Satgas itu ya. Ya, nah, untuk sosialisasi tanggung jawab kita bersama. Artinya intinya kan kalau boleh sebetulnya kita semua itu harus cukup banyak yang harus divaksinasi supaya dapat imunitasnya yang cukup besar. Kalau yang divaksinasi nanti hanya 10%, ya tetap yang kita bicarakan dari tadi itu ada kelompok nanti yang tidak akan percaya pergi jalan-jalan, tidak pernah percaya beli untuk belanja. Maka ekonominya kita tidak akan pulih. Jadi harapan kita tentu harus sesudah pengujian nanti ini perlahan, ya kan, ini makin lama kelihatan misalkan nakes disuntik. Tentu mereka itu sudah lebih mengerti mengenai vaksin ini, karena mereka sudah biasa untuk memvaksinasi orang. Ya. Tapi sesudah itu kemudian tadi polisi, dilihat beberapa minggu, beberapa hari kemudian, oh ternyata mereka tidak ada masalah. Ini keyakinan itu saya lihat akan timbul terakumulasi. Jadi nanti kalau tidak banyak yang divaksin, katakan hanya 10%, ya tetap juga susah kita. Jadi jangan kita berdua tidak ada yang divaksin. Nah, tadi mengenai sosialisasi, terutama ini mungkin untuk kelompok agama. Ya tolonglah kita ini sama-sama melihat ini. Saya bukan ahli agama kembali, tapi kita harus melihat bahwa niatnya ini adalah niat baik semuanya. Nggak ada artinya persoalan mengenai halal tidak halal, silahkan didiskusikan itu dengan kesehatan. Orang kesehatan jauh lebih paham kalau sudah masalah itu dengan kami dan juga dengan ahli-ahlinya. Pak, sebelum masuk ke Cipta Kerja, saya ingin menyinggung sedikit Pilpres yang tengah berlangsung di Amerika ini. Kaitannya dengan kondisi krisis kita dan kemungkinan masa depan perekonomian kita. Bapak kan selain sebagai sekretaris di Satgas PEN, juga saya tahu seorang ekonom senior gitu kan. Ada yang bilang, kalau presiden yang sekarang bertahan, itu ada sisi plusnya untuk kita, karena tidak rewel dikaitkan dengan isu-isu jalan. Sebaliknya, kalau Pak Biden yang menang misalnya, itu ada nilai minusnya karena berbagai aturan kerjasama bilateral akan selalu dikaitkan dengan isu-isu lain, misalnya isu HAM, isu lingkungan, segala macam. Kalau dari Pak Raden Pardede, punya pandangan atau perspektif lain nggak? Ya, begini saya melihatnya ya, antara si Trump dengan Biden itu sebetulnya bedanya di mana? Kalau saya lihat, satu, sebetulnya yang utama dampak daripada Amerika ini sekarang yang secara tidak langsung dampaknya sangat besar dengan kita sebetulnya adalah bagaimana hubungan mereka dengan China. Perang dagang itu ya.
itu, karena apapun itu dampaknya itu secara tidak langsung kalau China terpengaruh, kita akan terpengaruh juga. Kalau kita lihat bagaimana volume perdagangan kita ini sudah saling terkait satu dengan lainnya. Nah, saya melihat dari sisi Republik maupun Demokrat itu tidak ada bedanya melihat China. Ya, China, ya. Bedanya adalah kalau Biden itu tentu dia lebih diplomatis, lebih lembut. Ya, kalau Trump ya preman, gaya preman, tabrakan gitu ya. Ya, itu yang paling utama perbedaannya, betulnya. Ya, jadi tadi rewel. Ya, kita sudah direwelin dari tahun ke tahun oleh dunia internasional, misalkan masalah lingkungan yang paling sering mungkin atau tapi so far kita bisa tanggapi, perbaiki dengan baik. Jadi kalau dalam hal ini saya tidak melihat akan signifikan dampaknya itu. Tapi memang di dalam hal diplomasi mereka itu ya berbeda. Ya lebih lembut, satu lebih diplomatis, satu lebih kasar dan apa adanya dan bahkan sering menekan, ya. Nah, yang paling sebetulnya kita harus pahami, apapun siapapun nanti presidennya dari Demokrat atau Republik, hubungan antara Amerika dengan China ini itu akan terus menjadi rival. Ini yang kami sebutkan dengan seperti pesaing. Ini seperti Thucydides trap namanya itu. Jadi Thucydides trap ini adalah cerita zaman di Yunani dulu. Ya, di zaman Yunani itu ada kerajaan Athena, ya. Dan ada kerajaan yang satu lagi, ya, kerajaan satu lagi di situ, saya jadi lupa ini. Ya, tapi intinya ada persaingan di mana ada negara baru yang muncul yang dulu lo siapa lo, nggak ada apa-apanya, kira-kira begitu. Ibarat seorang kita di sekolah lah, kita sudah cukup lama senior dan mungkin agak pintar pula kita di situ, ya. Jadi kita dihormati di situ. Tiba-tiba ada anak baru yang baru masuk ke sekolah itu, ya, dan dia ternyata hebat juga. Nah, rivalry itu akan terus terjadi dan Amerika tidak bisa, ya, memahami bagaimana orang yang dulunya sangat di bawah sana kok tiba-tiba melampaui saya. Nah, di sini bedanya, yang saya sedikit kasih background ini supaya kita bisa tahu, China itu, dia itu tidak membuild militernya seperti halnya terjadi perang dingin antara Amerika dengan Rusia. Rusia waktu itu, pada saat terjadi mereka rivalry juga, yang terjadi, Rusia itu salah. Ya, dia tidak membangun ekonominya, tapi membangun persenjataan yang akhirnya habis uangnya dia untuk senjata itu. Dan dia jatuh miskin jadinya, gara-gara itu. Nah, Cina tidak melakukan itu. Pokok buah dia dagang aja. WTO ikutin aja, dagang buat dia. Sehingga resources dia itu dimasukkan untuk hal-hal yang produktif. Sedangkan resources Amerika dipakai untuk senjata. Nah, yang saya mau katakan di sini, kita harus di tengah antara dua negara ini. Itu aja. Ya, jangan kita terlampau pro Amerika juga. Kita harus menjaga hubungan lah dengan ini. Ya, menurut saya bahwa the future market kita bukan Amerika, tapi China. Ya, jadi kita harus menggunakan China itu. Ingat, China dengan 1,3 billion penduduknya, dengan income yang naik luar biasa sekarang ini. Ya, sekarang mereka sudah 12 mungkin 14.000 dolar per kapita itu. Ya. Dengan sebesar itu sudah lebih besar dari penduduk Amerika. Yang mungkin produk-produk kita lebih cocok kita jual ke mereka daripada ke Amerika. Jadi intinya kalau ditanya tadi itu lebih senang mana? Buat saya itu apakah Biden atau Trump itu, tetap kita lebih suka Biden, ya, lebih manusiawi lah, ya, lebih santun deh, ya. Lebih santun, ya, intinya lebih diplomatik. Dan kita masih bisa diskusi dengan mereka. Oke, Pak, terakhir, ini kan banyak yang
Khusus terkait Undang-Undang Cipta Kerja yang baru disahkan, ditandatanganin Bapak Presiden. Salah satu concernnya kan terkait UMKM gitu kan. Sementara kita tahu di tengah pandemi ini UMKM yang justru terpuruk. Sehingga banyak yang pengamat mungkin yang nyinyir, ayo sekarang undang-undangnya udah disahkan. Kita lihat nih, mau berapa cepat nih UMKM bangkit dan tumbuh membesar gitu lah. Nah, kalau dalam pandangan Pak Raden Pardede, sebetulnya kesiapan UMKM kita dan dikaitkan dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu, kemanfaatannya, kapan itu bisa benar-benar implementatif, bahwa UMKM itu benar-benar bisa merasakan nilai positif dari adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini, Pak? Begini, saya melihat Undang-Undang Cipta Kerja ini bukan sesuatu yang instan, yang dampaknya itu langsung besok. Ya. Ini adalah Undang-Undang Cipta Kerja, menurut saya adalah bagian daripada usaha transformasi ekonomi kita yang berdampak cukup lama ini. Jadi dampaknya ini akan long lasting, artinya bisa 10-20 tahun ke depan. Karena kalau kita lihat spiritnya ini, rohnya undang-undang ini adalah memudahkan, kan? Dimudahkan semuanya, dipercepat semuanya, disederhanakan. Kan itu intinya sebetulnya. Termasuk untuk misalkan UMKM, kalau dia bikin PT, bisa sendiri sekarang bikin PT. Nggak perlu notaris, kan gitu. Ya, kalau bikin biaya itu, perlu biaya. Notaris biaya lagi. Dulu bikin PT selalu disebutkan modal minimumnya berapa? 50 juta. Pakai notaris berapa? Nah, kenapa begitu mahal? Udah habis duluan modalnya. Jadi mereka itu akhirnya semuanya selalu tidak formal. Akhirnya mereka itu tidak punya status. Itu loh. Nah, kita buat sekarang ini, kita mudahkan semuanya dengan status, sehingga nanti dengan punya status seperti itu, dia tercatat. Kalau dia tercatat saja, kalau misalkan, tidak semua, jangan kita pandang enteng terhadap UMKM. Ada juga UMKM ini yang benar-benar sebetulnya bisa menghasilkan uang. Tapi karena status mereka, mereka tidak punya akses ke bank. Karena mereka tidak tercatat. Nah, dengan mencatatkan ini, ya, warung-warung pun sebetulnya kalau kita lihat cash flow-nya, saya udah pernah bicara dengan pemilik warung itu, kita lihat cash flow-nya. Ini sebetulnya cukup bagus. Kenapa enggak kalian punya akses ke bank? Loh, statusnya nggak ada. Nah, itu adalah contoh-contoh yang kita bisa lihat untuk yang paling sederhana, kenapa Undang-Undang Cipta Kerja ini akan menolong UMKM. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat akibat daripada pandemi ini sekarang ini, ya, kalau kita lihat akibatnya ini sekarang ini kan begitu banyak orang yang tidak bekerja. Ya, pada saat yang sama, pandemi ini sebetulnya kita lihat justru terjadi percepatan adopsi teknologi. Tadi yang sudah dikatakan Pak Sudrajat itu orang ujungnya udah beli-beli itu yang nggak ke pasar lagi. Ya, istri saya semuanya mau belanja apapun udah selalu online dan sampai di rumah. Mau beli sayur pun yang fresh sekarang bisa sampai di rumah. Nah, jadi terjadi perubahan kan? Iya. Perubahan ini dengan model Cipta Kerja itu memudahkan dia membuat usaha seperti itu, ya. Tetapi tentunya yang mungkin yang kita harus lakukan lagi, bukan mungkin, diamanatkan sebetulnya di Undang-Undang Cipta Kerja itu, bahwa kita harus menambah keterampilan daripada tadi itu. Yang si UMKM pun harus ditambah keterampilannya. Misalkan minimum tadi itu, kalau bisa, bukan bahkan hanya kering-kering saja seperti yang tadi, tapi mungkin dia sudah harus bisa bikin aplikasi, ya. Bikin aplikasi yang sangat sederhana, ya. Kemudian juga dia bisa mungkin packagingnya lebih bagus, ya, supaya packagingnya kalau misalkan kita beli fresh food lah, artinya makanan yang masih segar begitu, terus asal-asalan dia mempaketkannya, kan kita juga nggak mau kan, takut juga. Nah, hal-hal seperti itu kelihatan sederhana, tapi karena terjadi perubahan yang sangat signifikan akibat daripada COVID ini yang harus diajarin. Yang berikutnya,
kita itu jangan selalu berpikir kita mau menjadi pekerja. Entrepreneurship-nya itu ya, spirit ya, itu ya. Ya, pekerja kan kita menunggu pekerjaan. Masih begitu banyak lulusan universitas, lulusan begitu. Tolong cari pekerjaan dong saya. Sekarang sebetulnya bagaimana kita menjadi pencipta kerja. Sebetulnya yang kita sebutkan tadi, ya, ibu-ibu sekarang di rumah tangga, ada saudara saya, ya, yang sekarang dia menjadi aktif menjual kue, menjual makanan dari rumah, dengan pakai online aja, gitu loh. Bisa juga ternyata, ya, itu mulia juga dan dia menghasilkan uang juga. Dan sekarang dia bisa rekrut 2 orang yang membantu dia. Itu menambah pekerjaan. Jangan kita anggap enteng dengan 1-2 orang. Kalau kalikan berapa rumah tangga yang melakukan begitu kan banyak juga. Nah, jadi kita harus berpikiran sekarang yang begitu. Dunia ini sudah berbeda, gitu loh. Sudah berbeda. Dan kita nggak bisa lagi model yang tradisional, yang konvensional ini. Nah, harapan kita tentu adalah Undang-Undang Cipta Kerja ini khusus klaster UMKM itu akan meng-create yang seperti itu. Itu akan menyebabkan makin banyak orang yang mau melakukan seperti itu. Dan kelompok milenial ini juga kan begitu semuanya. Bahkan mereka itu nggak mau diatur-atur lagi bekerjanya. Jadi perubahan ini kita nggak boleh tahan. Bahkan kita harus lebih cepat menyongsong mereka itu menyiapkan diri. Enggak, sebetulnya yang kita ingin sampaikan adalah bahwa kita harus tetap menjaga harapan kita. Ya, kita masih tetap punya optimisme ke depan, ya. Itu baik buat diri kita sendiri, baik buat keluarga kita sendiri, baik buat negara ini. Harapan itu masih ada, ya. Pemerintah memang melakukan learning by doing, tidak sempurna, tapi mereka belajar juga lebih baik dari waktu ke waktu. Kemudian ada game changer. Game changer-nya itu vaksinasi tahun depan. Kita harapkan itu menjadi game changer. Yang kedua, game changer adalah cipta kerja itu adalah game changer menurut kami. Yang ketiga adalah kalau kita lihat harga komoditas yang membaik ini juga kita harapkan nanti itu akan mempunyai dampak positif. Ya, contohnya CPO dan juga sektor pertanian ternyata masih cukup baik. Dan kemudian yang keempat, yang terakhir adalah kalau kita lihat juga keyakinan daripada investor ke kita, investor asing pun menurun. Itu terlihat dari premi risiko kita, persepsi terhadap kita ini, itu juga makin membaik. Gitu loh. Jadi harapan ini kita harus pelihara. Ya, itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Raden, Pak Dede. Semoga apa yang Bapak paparkan tadi menjadi sebuah penyemangat, menginspirasi bagi para pembaca Detikcom khususnya, dan semoga kelas menengah yang menjadi pembaca Detikcom benar-benar juga menyimak tadi paparan Pak Raden untuk jangan pelit-pelit belanja gitu ya. Belanja dan siap-siap berwisata, apalagi mungkin akhir tahun, libur Natal tahun baru ini ya Pak ya. Pak Raden, terima kasih banyak atas paparannya. Kita jumpa kembali di lain kesempatan Pak. Salam sehat. Ya.